Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai relevansi antara moralitas, ilmu pengetahuan, dan agama. Jadi ketiga hal ini harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi ketiga hal ini sangat penting dimiliki oleh setiap individu manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan yang paling penting itu ilmu pengetahuan, sedangkan moralitas dan agama tidak penting, itu salah. Terus misalnya ada yang mengatakan yang penting itu moralitas, adab itu yang paling penting, perihal ilmu pengetahuan dan agama itu tidak penting. Nah, itu juga salah. Atau ada yang mengatakan bahwa agamalah yang paling penting, sedangkan moralitas dan ilmu pengetahuan itu tidak penting. Nah, itu juga salah. Jadi kalau ada yang memprioritaskan salah satu dari tiga hal ini, itu jelas tidak tepat. Jadi ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan, karena dengan tiga hal ini manusia akan selalu mencapai nilai yang paling tertinggi dalam hidupnya, yakni menjadi manusia yang eksis. Jadi manusia yang eksis itu manusia yang selalu melawan arus. Melawan arus itu bukan berarti menentang segala sesuatu. Tapi yang dimaksud dengan melawan arus di sini itu adalah melawan arus supaya tidak tenggelam mengikuti arus. Jadi gampangnya manusia itu kok sukanya hanya mengikuti arus saja, maka hidupnya tidak akan sampai pada nilai yang tertinggi. Maka hidupnya hanya sekedar taklid, ikut-ikutan orang lain. Jadi misalnya sekarang lagi tren olahraga, maka dirinya ikut olahraga. Sekarang lagi tren joget-joget di TikTok, pasti dia akan mengikuti. Nah, itulah contoh manusia yang mengikuti arus. Nah, contoh-contoh manusia yang mengikuti arus itu menunjukkan bahwa dirinya belum sampai pada nilai yang tertinggi. Dia tidak akan dapat eksis hidupnya, nggak dapat dipastikan. Biasanya manusia yang gagal eksis atau yang masih belum eksis, yang mengikuti arus, adalah manusia yang melupakan salah satu dari tiga hal ini, antara moralitas, ilmu pengetahuan, dan agama. Kemudian dari tiga hal ini muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar menjadi manusia yang bermoral? Bagaimana caranya agar menjadi manusia yang berilmu? Dan bagaimana caranya agar menjadi manusia yang beragama dengan benar? Ini akan saya kasih caranya.
Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana supaya manusia itu menjadi bermoral? Maka caranya itu ada dua. Yang pertama, Anda harus menumbuhkan sikap tanggung jawab, baik kepada diri Anda sendiri dan kepada orang yang ada di sekitar Anda, kapanpun dan dimanapun. Jadi penting menumbuhkan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini menurut Hans Jonas, salah satu filsuf Jerman, muridnya Martin Heidegger. Beliau mengatakan bahwa jenis tanggung jawab itu ada 3, yakni tanggung jawab secara menyeluruh, kemudian tanggung jawab secara berkelanjutan, dan tanggung jawab yang mengarah ke masa depan. Jenis ketiga tanggung jawab ini harus berada pada diri Anda. Lah nantinya tanggung jawab ini kalau sudah mengakar pada pribadi Anda, maka akan lahirlah yang namanya etika tanggung jawab. Anda dituntut berbuat baik kepada diri Anda sendiri dan berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan etik universal, sesuai dengan kebenaran dan kebaikan universal. Lah, etika tanggung jawab ini sebenarnya gagasan dari Max Weber yang dikembangkan oleh Hans Jonas. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya Anda menjadi bermoral, maka Anda harus menumbuhkan sensitivitas moral pada diri Anda. Kemudian menumbuhkan penilaian moral diiringi dengan motivasi moral, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya teori dari Lawrence Kohlberg. Beliau merupakan seorang filosof sekaligus psikiater di Universitas Harvard di Amerika. Gampangnya, menumbuhkan sensitivitas moral itu Anda harus lebih sensitif terhadap orang lain, sensitif dalam menyikapi perasaan orang lain. Saya kasih contoh, ada beberapa orang itu kalau ditanya mengenai kapan nikah, kapan punya anak, itu biasanya sedikit agak canggung. Makanya Anda harus pandai-pandai dan tidak kepoan. Nah, itu pentingnya sensitivitas moral. Jadi diri Anda itu harus ada remnya. Tidak semuanya perlu ditanyakan. Perlu saatnya Anda itu mengerem untuk menjaga sensitivitas terhadap orang lain. Jika Anda sudah memiliki sensitivitas, maka diri Anda akan menjadi manusia yang pengertian terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling Anda. Itu yang pertama menurut Lawrence Kohlberg. Kemudian ada lanjutannya, yakni mengenai penilaian moral. Ini berhubungan dengan kepekaan diri Anda. Jadi penilaian moral itu biasanya ada hubungannya dengan kecerdasan. Semakin Anda cerdas, maka semakin Anda bermoral baik.
terhadap siapapun. Jadi misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan, maka jika Anda memiliki penilaian moral yang bagus alias Anda cerdas, maka jiwa Anda itu akan peka. Misalnya ada orang batuk, kemudian Anda kasih minum. Ada orang yang membutuhkan bantuan, terus Anda butuh. Nah, itu termasuk salah satu penilaian moral. Hubungannya dengan kepekaan diri. Semakin Anda peka, berarti semakin Anda cerdas. Jika semakin cerdas, maka semakin Anda memiliki moral yang bagus. Nah, ini kemudian ada motivasi moral dan implementasi moral. Motivasi moral itu artinya Anda harus mencari motivasi sebanyak-banyaknya untuk menumbuhkan sikap bermoral yang bagus, bermoral yang sesuai dengan kaidah sosial, kemudian diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Lawrence Kohlberg, supaya Anda bermoral, maka Anda harus menumbuhkan sensitivitas moral pada diri Anda, kemudian penilaian moral, motivasi moral, dan diimplementasikan. Nah, supaya Anda bermoral, Anda harus mempraktekkan kedua teori ini, yakni harus menumbuhkan sikap tanggung jawab dan menumbuhkan sensitivitas moral, penilaian moral, motivasi moral, dan diimplementasikan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, supaya Anda dapat menjadi orang yang berilmu, hal yang pertama dilakukan itu adalah dengan banyak mencari. Maksudnya banyak mencari itu Anda harus giat untuk menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Jangan pernah lelah untuk terus belajar, terus mencari pengalaman. Meskipun usia Anda dapat dikatakan sudah matang, sudah dewasa, bukan berarti Anda berhenti untuk mencari ilmu. Sebab yang namanya ilmu pengetahuan itu jumlahnya tidak terbatas. Maka dari itu Rasulullah SAW pun memerintahkan kita agar mencari ilmu mulai dari dilahirkan sampai dimasukkan ke dalam liang lahat, dan itu pun hukumnya wajib. Artinya apa? Dari segi agama pun mengajarkan kepada kita untuk menjadi alim, untuk menjadi orang yang berilmu. Sebab dengan berilmu kita ini tahu mana hal-hal yang bersifat wajib, mana hal-hal yang bersifat mubah, bersifat haram, mana yang diperbolehkan, mana yang diharamkan. Kita menjadi tahu itu dengan berilmu. Kalau menurut filosof namanya Francis Bacon, bahwa ilmu itu adalah sumber kekuatan. Knowledge is power. Jadi kalau Anda punya ilmu, berarti Anda memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menguasai dunia. Jadi enak kalau Anda itu memiliki banyak ilmu. Anda tahu caranya bagaimana menguasai dunia,
bagaimana caranya memimpin dunia. Minimal memimpin diri Anda sendiri. Nah, itu. Cara yang kedua supaya Anda dapat menjadi orang yang berilmu adalah dengan menciptakan argumen sendiri dan meminta untuk dikritik. Sering-seringlah untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Kemudian dengan pemikiran yang baru itu yang Anda ciptakan, yang Anda lahirkan, jangan sungkan-sungkan untuk dipublikasikan. Nanti dengan adanya kritikan itu akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru. Artinya apa? Argumen yang Anda ciptakan, yang Anda lahirkan, maka akan terus berkembang. Nah, perkembangan dari argumen yang Anda ciptakan itu akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak dan lebih kaya lagi. Nah, jadi kalau Anda ingin menjadi orang berilmu, jangan sungkan-sungkan untuk menciptakan pemikiran baru, untuk menciptakan argumen baru. Meskipun argumen Anda dirasa kurang tepat, tidak menjadi masalah. Yang penting diri Anda berani untuk menciptakan argumen. Nah, setelah menciptakan argumen, jangan lupa untuk meminta orang lain mengkritik argumen Anda. Nah, jadi caranya supaya dapat menjadi orang yang berilmu, memiliki pengetahuan banyak. Yang pertama, Anda harus banyak mencari, dan yang kedua, Anda harus sering-sering menciptakan argumen sendiri, minta orang lain untuk mengkritik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana supaya Anda dapat beragama dengan benar? Ini juga ada 3 cara. Yang pertama, yakni menumbuhkan kesadaran. Jadi, kalau ingin Anda beragama dengan benar, maka Anda harus sadar dengan status diri Anda. Jadi, Anda harus siap-siap untuk selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh agama, apa yang diperintahkan, dan apa yang dilarang. Semua itu dapat dilakukan hanya dengan menggunakan kesadaran diri. Kalau Anda tidak sadar bahwa itu perintah, bahwa itu larangan dalam beragama, maka Anda tidak dapat beragama dengan benar. Syarat beragama dengan benar yakni dengan menumbuhkan kesadaran. Kemudian cara yang kedua yakni dengan mencari tujuan. Jadi Anda beragama itu harus tahu tujuannya untuk apa sih. Bukan sekedar ikut-ikutan. Agama yang baik adalah agama yang sesuai dengan kesadaran diri, dan Anda tahu dengan sadar bahwa tujuan Anda itu mau kemana. Bahkan Allah Ta'ala sendiri itu bertanya melalui Quran, fa'aina tadhabun, kemanakah Anda akan pergi? Loh, Anda itu sudah ditanya oleh Allah, kemana Anda akan pergi, kemana tujuan Anda. Jadi agama itu sudah menanyakan supaya apa? Di dalam beragama, di dalam menjalankan agama Anda itu tidak ada keraguan-keraguan. Iman Anda itu sudah 100% full, sudah mana tuh. Sedangkan yang ketiga yakni dengan meningkatkan keimanan, meningkatkan kepercayaan. Jadi kalau Anda ingin beragama dengan benar, maka iman itu harus senantiasa ditingkatkan. Cara meningkatkan iman itu gampang, dengan terus mengasah diri Anda untuk mendalami ajaran-ajaran agama, kemudian dipraktekkan, maka otomatis iman itu sedikit demi sedikit akan naik. Kalau
iman itu presentasinya sudah full 100%, maka akan berubah menjadi tekad atau keyakinan. Kalau orang beragama levelnya sudah berada pada level keyakinan, maka akan menumbuhkan yang namanya sifat ihsan di dalam dirinya. Sifat ihsan itu apa? Jadi Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, yang namanya ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu engkau beribadah kepada Allah kapanpun dan dimanapun, itu seakan-akan melihat Allah. Dan jika masih belum bisa, maka Anda harus yakin bahwa Allah itu selalu mengawasi Anda. Nah, ini nanti hubungannya dengan roja dan khauf, hubungannya antara berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya ada 3. Jika Anda menginginkan beragama dengan benar, maka yang pertama, tumbuhkan kesadaran. Yang kedua, cari tujuan hidup Anda. Dan yang ketiga, selalu tingkatkan keimanan Anda. Kesimpulannya, antara moralitas, kemudian ilmu pengetahuan, dan agama itu tidak dapat dipisahkan. Ketika hal ini harus ada pada diri manusia agar menjadi manusia yang eksis. Manusia yang eksis itu manusia yang bisa berpikir dan bisa akan bertindak selalu didasarkan pada kebenaran, pada kebaikan, pada kebermanfaatan. Jadi antara moralitas, ilmu pengetahuan, dan agama itu berjalan bersama, dan tempatnya berada pada jiwa-jiwa manusia yang menginginkan eksistensial dalam hidupnya, yang menginginkan vitalitas diri, yang menginginkan kemuliaan di hadapan Allah, yang ingin mencapai aktualisasi diri, yang ingin menjadi idealitas dalam segala hal demi menjalankan amanah dari Allah, yakni menjadi khalifah di muka bumi dengan sebaik mungkin.